Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Wardhaningsih, NIM B72218085, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Jadi, dalam kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kemitraan atau Partnership, saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Kemitraan di Sektor Perikanan Tangkap, Strategi untuk Kelangsungan Usaha dan Pekerjaan. Jurnal ini ditulis oleh Devi Asyati dan Nawawi. Oke, lanjut. Pertama yaitu pendahuluan. Kemitraan dan pemberdayaan merupakan model pembangunan yang banyak mendapat perhatian. Nah, kemitraan dan pemberdayaan pada dasarnya merupakan sebuah konsep terpisah walaupun dalam praktiknya dapat saling melengkapi. Jadi, kemitraan dan pemberdayaan ini memiliki konsepnya masing-masing, tapi dalam praktiknya itu sebenarnya tujuannya itu sama. Nah, pada pola yang sederhana, keterkaitan antara kemitraan dan pemberdayaan dapat dilihat pada berbagai implementasi kebijakan pemerintah, khususnya terkait peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat tertentu seperti kelompok petani, nelayan, dan pekerja informal. Nah, lalu apa sih keterkaitan antara kemitraan dengan pemberdayaan ini? Jadi, kemitraan dan pemberdayaan ini sama-sama bertujuan untuk membangun kepercayaan, menciptakan kemandirian, dan peningkatan kesejahteraan. Lalu, apa sih definisi dari kemitraan dan pemberdayaan ini? Jadi, definisi kemitraan itu suatu bentuk hubungan kerja yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang berbagi komitmen untuk mencapai tujuan dengan menggabungkan sumber daya dan mengkoordinasi kegiatan bersama. Sedangkan definisi pemberdayaan adalah upaya meningkatkan kemampuan atau kemandirian masyarakat. Nah, sudah tahu kan kedua definisi ini berbeda, namun keterkaitan antara keduanya itu tujuannya sama, itu membangun kepercayaan, menciptakan kemandirian, dan peningkatan kesejahteraan. Lanjut. Kemudian, konsep dan kebijakan terkait kemitraan. Jadi, kemitraan ini sendiri sudah diatur oleh konstitusi, salah satunya ke dalam 4 peraturan ini. Yang pertama, UU No 20 tahun 2008, kemudian UU No 9 tahun 1995, kemudian PP No 44 tahun 1997, dan terakhir PP No 17 tahun 2013. Nah, jadi kemitraan ini sebagai upaya untuk mengembangkan usaha kecil. Nah, itu sudah dimulai sejak dicanangkannya Gerakan Kemitraan Usaha Nasional GKUN pada tahun 1996 di Jimbaran. Jadi, gerakan ini bertujuan untuk menghilangkan adanya kesenjangan antara usaha kecil, menengah dengan usaha besar. Nah, usaha ini juga agar tidak adanya monopoli perusahaan besar. Jadi diharapkan perusahaan besar itu dapat menjadi mitra bagi usaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Langsung, konsep dan kebijakan terkait pemberdayaan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pemberdayaan itu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau kemandirian masyarakat. Nah, upaya memberdayakan masyarakat itu sendiri, salah satunya ada 3 upaya, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Jadi, ibaratnya itu setiap masyarakat itu diperkenalkan bahwa mereka itu pasti memiliki potensi. Tidak ada masyarakat yang tidak memiliki potensi. Lalu, kemudian yang kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi setelah masyarakat tahu apa potensi mereka, maka potensi ini kemudian dikelola dan dikembangkan untuk menjadi sumber-sumber potensial yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi melalui potensi itu, mereka itu menjadi berdaya. Dan yang terakhir, memberdayakan setelah potensinya dikenal, kemudian melakukan pengelolaan potensi, kemudian masyarakat itu menjadi berdaya. Jadi masyarakat yang lemah itu semakin terangkat kondisinya dari yang lemah menjadi kuat. Lalu program pemberdayaan di sektor perikanan itu apa aja? Jadi pemerintah itu melalui
Kementerian Kelautan dan Perikanan itu pernah membuat program, yaitu salah satunya bantuan peralatan tangkap dan bantuan dana bergulir dalam bentuk simpan pinjam kepada ibu-ibu atau istri nelayan untuk kegiatan ekonomi produktif. Namun sayangnya kedua program ini tidak berkelanjutan. Jadi setelah programnya itu selesai, maka tidak ada efek jangka panjang yang dirasakan masyarakat. Jadi ini terkesan hanya membuang hanya membuang uang pemerintah karena tidak ada efek, hanya hanya berefek jangka pendek, untuk jangka panjangnya itu tidak ada. Selain itu juga monitoring dan evaluasi dari program ini tuh tidak berjalan maksimal. Jadi tujuan dan sasaran dari program ini tuh tidak teridentifikasi. Tuh. Lanjut. Nah, kemudian bentuk kemitraan dalam pengembangan usaha kecil di sektor perikanan tangkap Indonesia. Jadi bentuk-bentuk kemitraan dalam pengembangan usaha di sektor perikanan itu ada 4, yaitu inti plasma. Jadi perusahaan perusahaan kemitraan itu menyediakan sumber-sumber produksinya kayak lahan, sarana dan prasarana, bimbingan teknis, manajemen, cara pengolahan sampai hasil produksinya. Sedangkan untuk kelompok mitranya itu berkewajiban untuk memenuhi apa saja sih kebutuhan perusahaan itu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak tadi. Kemudian subkontrak. Pola ini merupakan pola kemitraan. eh, jadi perusahaan mitra itu bukan berarti kelompok mitra itu menyediakan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan kemitraan. Kemudian dagang umum. Nah, jadi pola ini merupakan hubungan usaha dalam pemasaran hasil produksi. Dalam pola ini, pihak yang terlibat adalah pihak pemasaran dan kelompok usaha pemasok komoditas tertentu. Kemudian yang terakhir, yaitu kerjasama operasional. Jadi pola kemitraan ini merupakan pola hubungan bisnis yang dijalankan oleh kelompok mitra dengan perusahaan mitra. Jadi kelompok mitra ini menyediakan lahan, sarana, dan tenaga kerja, sedangkan perusahaan mitra itu menyediakan biaya, modal, manajemen, dan pengadaan sarana produksi lainnya. Nah, jadi dalam sektor perikanan ini, bentuk kemitraan yang digunakan adalah kerjasama operasional ini. Jadi, misalnya nelayan itu sebagai kelompok mitra menyediakan jasa mereka, sedangkan juragan yang memiliki kapal, kemudian peralatan perikanan, itu yang berfungsi sebagai perusahaan kemitraan. Namun sayangnya dalam pola ini terjadi hubungan yang tidak seimbang karena karena yang terjadi di lapangan pola kelompok kemitraan ini merasa tidak merasa dirugikan. Yang diuntungkan tuh hanya yang juragan itu. Kemudian faktor yang menentukan keberhasilan program kemitraan di sektor perikanan ada 4. Pertama itu peran pemerintah. Jadi peran pemerintah ini sebagai pembuat kebijakan itu memiliki kemampuan penganggaran. Jadi diharapkan melalui adanya kemampuan untuk membuat kebijakan itu dapat memfasilitasi berbagai program kemitraan dan pemberdayaan. Kemudian kelompok nelayan. Kalau kelompok nelayan ini eh, apa harus bisa menawarkan program-program yang benar-benar mereka butuhkan. Bukan mereka tuh jangan hanya menerima program pemerintah, tapi mereka juga bisa menentukan sendiri program apa sih yang benar-benar mereka butuhkan. Kemudian yang ketiga dunia usaha. Jadi posisi dunia usaha ini sangat strategis sebagai penghubung rantai, pemasaran, pengolahan, produk lanjutan, serta transfer pengetahuan dan informasi terkait pengembangan industri perikanan tangkap. Jadi dunia usaha ini menghubungkan antara pemerintah dengan kelompok nelayan. Jadi yang benar-benar strategis di sini adalah dunia usaha. Nah, kemudian kemitraan dan strategi kelangsungan usaha dan pekerjaan di sektor perikanan tangkap. Ini adalah catatan rekomendasi dari peneliti jurnal ini.
Itu kelengkapan peralatan tangkap. Sudah jelas bahwa peralatan tangkap itu jika semakin lengkap, maka hasil tangkapannya juga akan semakin baik. Jadi kelengkapan peralatan tangkap ini benar-benar harus diperhitungkan. Kemudian penguatan permodalan, bukan perodalan ya, permodalan. Nah, permodalan di sini dengan pemberian dana bergulir kepada anggota kelompok nelayan. Jadi modalnya ini digunakan untuk pembelian peralatan nelayan itu untuk supaya supaya hasil tangkapannya itu jadi maksimal. Kemudian pemasaran hasil perikanan. Nah, pemasaran hasil perikanan ini juga berkaitan dengan ketersediaan tempat pelelangan dan pasar ikan. Jadi, peran pemerintah di sini apa untuk menyediakan tempat pelelangan dan pasar ikan yang benar-benar mendukung produktivitas nelayan. Kemudian pengolahan pasca produksi. Jadi eh, supaya nilai tambah ekonominya itu juga besar, hasil tangkapan ikan itu juga harus bisa diolah menjadi berbagai program turunan kayak seperti keripik, terus pokoknya program turunan gitu loh supaya hasil ekonominya itu jadi semakin tinggi. Nah, nelayan itu juga harus dilatih cara seperti itu. Dan penguatan kelompok nelayan. Nah, penguatan kelembagaan nelayan jadi sangat penting, terutama terkait pelaksanaan berbagai strategi yang telah dijelaskan di atas. Jadi, apalagi selama ini sasaran program kemitraan dan pemberdayaan bagi masyarakat nelayan selalu berbasis pada kelompok nelayan ini. Jadi, kelompok nelayan itu harus diberi pelatihan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat pemerintah. Kemudian kesimpulan. Jadi kesimpulannya, pengembangan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat nelayan merupakan salah satu usaha yang dapat ditempuh untuk menjamin keberlangsungan usaha dan pekerjaan di sektor perikanan. Selain meningkatkan pendapatan, pengembangan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat nelayan juga dapat mendukung peningkatan ekonomi dan sosial penduduk yang lebih luas. Jadi pengembangan kemitraan ini juga bisa dalam rangka menghapus kemiskinan masyarakat nelayan. Jadi pengembangan kemitraan ini harus benar-benar dimaksimalkan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat nelayan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.